ini. Ya. Kalau untuk pasien-pasien dengan hipertensi, aman nggak ya untuk bisa minum obat diklofenak ini, Pak? Oke, baik. Ini mirip seperti pertanyaan pertama. Jadi diklofenaknya untuk apa dulu? Kalau misalnya untuk kasus-kasus akut, misalkan dia hipertensi terus sakit gigi gitu dengan resiko CV yang lebih rendah, gitu ya relatif lebih aman. Cuma kalau misalnya misalnya nih, ini kasusnya agak pelik dan saya yakin dokter juga sudah sudah ngitung pasti gitu. Misalkan dia hipertensi ternyata dia OA gitu kan, dia butuhnya NSAID dan kebetulan yang dipilih oral gitu. Itu yang namanya perhitungan risk and benefit-nya gitu. Jadi apakah resiko dari GI dan CV risk yang didapat oleh pasien ini lebih kecil daripada mungkin gangguan quality of life karena osteoartritisnya gitu. Jadi saya nggak bisa bilang ini aman atau tidak, sangat tergantung dari kasus. Cuma maksudnya ini contoh mungkin bisa menjadi gambaran apa yang harus dipertimbangkan sih gitu. Jadi pada saat memberikan rekomendasi atau mungkin memberikan edukasi ke pasien bisa lebih terarah. Ya. Kembali kepada Dr. Sandra, Dok. Dr. Sandra, ya, Bu. Ada pertanyaan dari apoteker Hervianti Nur Fitria Nugrahani, termasuk nyeri jenis apa bila pasien merasakan nyeri pada lutut dan siku pada malam hari nih, Dok, tapi pada saat dingin saja. Sedangkan saat bekerja maupun istirahat di siang hari nggak terasa nih, Dok. Ya, oke. Jadi ini pertanyaan dari apoteker Hervianti ya, tentang nyeri pada waktu malam hari saat dingin, tapi pada saat bekerja maupun beristirahat justru tidak terasa. Kalau melihat pola nyeri yang seperti ini, sangat mungkin ini bukan artritis atau radang sendi, karena biasanya kalau artritis atau radang sendi akan timbul justru pada waktu beraktivitas misalnya, ataupun kalau yang inflamasi akan lebih muncul pada waktu istirahat. Jadi dia hanya muncul terpicu oleh cuaca dingin ya. Nah mungkin tapi yang paling penting sekali tipenya saya tidak bisa tentukan dengan membaca penjelasan ini. Ya. Tapi kalau memang nyerinya berlangsung secara kontinu, mungkin harus diperiksakan ke dokter. Nanti dokter yang akan menentukan penyebab daripada kondisi ini. Terima kasih. Ya, kalau terus-menerus mungkin ya perlu kita konsul ya, Dok, ke dokter ya. Baik, kalau untuk obat nyeri osteoartritis yang paling aman dan efektif untuk penderita GERD itu GERD kronis dan alergi diklofenak itu apa ya, Dok ya? Ya, jadi kalau kita melihat kalau kasus ini kan berarti seseorang dengan adanya risiko gastrointestinal ya. Jadi untuk seseorang dengan risiko gastrointestinal, kalau kita hendak memilih, ada beberapa pilihan. Kalau misalnya mengikuti rekomendasi ORC, kita bisa memilih yang lebih aman mungkin adalah topical NSAID. Di sini. Meskipun tidak sepenuhnya aman ya, tetap juga ada yang diabsorpsi. Kalau kita hendak memilih oral NSAID, kalau memang risikonya GERD ini pun sangat luas ya risikonya. Jadi ada yang memang GERD-nya berat, ada yang GERD-nya ringan, ada yang sudah confirm GERD, ada yang hanya gejalanya saja. Nah, kalau kita menilai risiko gastrointestinal yang menjadi patokan kita dalam pemilihan, tentunya kita akan lebih memilih jenis yang COX-2 selektif, yang relatif lebih aman, dan kalau memang perlu bisa ditambah dengan PPI juga di sini. Tapi kalau kita bisa menggunakan topikal atau kita bisa menggunakan alternatif lain, kita bisa juga memilih misalnya kalau dapat diberikan suntikan lokal steroid intraartikuler untuk relief sementara kalau memang gastrointestinalnya sangat mengganggu. Jadi itu pilihan-pilihannya. Ya, baik, Dok. Terima kasih, Dokter Sandra. Kembali ke Dokter Roxy. Dok, masih ada pertanyaan untuk dokter nih, Dok, dari apoteker Maharani Endah Tuspita Sari. Ciri-ciri migrain itu kan hampir mirip dengan pasien cemas, stres, depresi ringan. Kemudian hal apa yang harus diketahui bahwa ini migrain ya, Dok? Karena ada kasus pasien yang divonis mengalami kecemasan, lalu saat ke dokter lain diinfokan migrain. Mohon penjelasannya nih, Dok. Baik, terima kasih untuk apoteker Maharani. Jadi tadi saya sempat taruh 10 besar penyebab atau pemicu dari migrain ya, dan stres atau cemas itu masuk di dalam 10 besar itu. Jadi
Tapi pasti berbeda. Kalau hanya cemas kan gejalanya bisa macam-macam. Ya bukan hanya. Kalau cemas tuh gejala bisa macam-macam. Mulai dari lambungnya nggak nyaman, kepalanya nggak nyaman, badannya nggak nyaman, tidurnya nggak nyaman. Tapi kalau migrain itu memang klasifikasinya atau kriteria diagnosisnya harus ada nyeri kepala. Nah kalau udah ada nyeri kepala kita nggak bisa lagi bilang cemas. Ya itu pasti sudah sakit kepala judulnya. Sakit kepala bisa sebelah, bisa dua-dua, berdenyut, kemudian disertai mual atau muntah, ada fotofobia atau fonofobia. Jadi sederhana sih sebetulnya kriteria diagnosisnya. Jadi ditandakan dengan ini ya, nyeri kepala ya dok ya. Ya. Dok, satu lagi nih ada dari apoteker Dr. Dr. Anda Maria Sunaria. Kalau untuk preventif migrain itu misalnya digunakan propanolol sampai berapa lama dan dosisnya berapa miligram ya dok? 10 miligram 3 kali sehari atau cukup 10 miligram sehari? Baik, terima kasih nih Bu Maria nih. Jadi tadi saya yang pilih nih pertanyaannya karena saya pikir penting ya bahwa untuk pencegahan profilaksis misalnya kita pilih propranolol itu ngasihnya berapa lama, berapa dosisnya begitu. Tujuan dari profilaksis tadi saya sudah sampaikan bahwa kita bertujuan menurunkan frekuensi serangan migrain lebih dari 50%. Sehingga dengan demikian kita nggak bisa cepat ngasihnya. Ya minimal mungkin kita akan kasih 1 bulan dulu. Dengan target tadi, misalnya dia tadinya sebulan 10 kali atau kayak Pak Beni sampai 40 katakan berarti 20 kali ya Pak ya sebulan ya, karena sehari 2 kali minum obat. Nah, jadi kalau begitu berarti kita harapkan dengan 1 bulan rutin penggunaan propranolol maka berkurang sampai di bawah 50%. Nah, jika itu tercapai juga kita nggak stop mendadak. Kita akan tetap lanjutkan, tapi mungkin dosis akan kita turunkan. Nah, jadi menjawab juga pertanyaan berikutnya berapa dosisnya. Saya akan selalu memulai dengan dosis kecil, Bu. Dulu ya. Baik, dok. Terima kasih, Dr. Roxy. Kembali ke Pak Beni. Ini Pak Beni, ada pertanyaan dari apoteker Sigit. Saya beberapa kali minum diclofenac nih, tapi alergi rasa gatal, terutama di muka. Apa memang ada kemungkinan terjadi alergi karena diclofenac ini, Pak Beni? Oke, baik. Saya teruskan ya. Berarti Naranjo scale-nya mungkin sudah nambah 1 atau 2 gitu. Nah, sekarang tinggal ditanya, kalau misalkan berhenti minum diclofenac, apakah alerginya hilang? Gitu. Kemudian kalau misalnya dia, kan ini katanya beberapa kali gitu. Pada saat minum diclofenac lagi, alergi lagi enggak gitu. Kalau misalnya iya, berarti dari Naranjo scale-nya dia probable efek samping alergi dari si natrium diclofenac. Nah, nanti tinggal dipilih karena alergi NSAID itu ada yang memang alerginya grup. Jadi mau dikasih NSAID apapun kena, ada yang memang alerginya spesifik gitu. Mungkin itu bisa jadi spesifik ya, berarti mestinya diclofenac aja, tapi dikasih asam efenamat nggak apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya memang Bapak tadi sudah ngecek gitu, coba di Naranjo sendiri aja. Memang kalau saya hitung kalau misalnya memang beberapa kali berarti kan dia alergi di stop terus alergi lagi gitu kan. Mungkin ada ke sana dan bisa diinfokan ke dokter nanti kalau misalkan di resepin obat nyeri ya hati-hati kalau misalnya dapat diclofenac. Baik, terima kasih Pak Beni. Satu lagi ada untuk Dr. Sandra, Dok. Dr. Sandra, ada pertanyaan dari apoteker Meriana Monigu. Dok, penggunaan glukosamin untuk OA apakah bisa bermanfaat klinis, Dok? Terima kasih Bu. Ini suatu pertanyaan favorit ya tentang OA mengenai penggunaan glukosamin. Ya, memang belum ada suatu kesepakatan dari berbagai guidelines mengenai penggunaan glukosamin ini, tapi di guidelines yang terbaru yang dari American College of Rheumatology justru dikatakan di sini sangat sebaiknya tidak digunakan. Jadi strongly recommended against. Jadi statementnya adalah demikian. Namun pada beberapa guidelines lain ada yang mengatakan bahwa conditionally recommended untuk kondisi-kondisi khusus. Jadi misalnya pada orang-orang yang tidak bisa menggunakan NSAID. Jadi memang belum ada suatu kesepakatan dan perlu kita ketahui bersama bahwa ini bukan merupakan suatu metode terapi utama. Jadi masih ada pilihan-pilihan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sandra. Ini waktu kita masih ada sekitar 18 menit lagi. Dr. Roxy, ini masih ada pertanyaan masuk untuk dijawab ya Dok ya? Dr. Roxy? Ya, silakan Bu, saya sudah baca tadi. Ya. Untuk dari apoteker Vita Sulistiawati, Dok, kalau kenapa ngorok termasuk pemicu kronik migrain ya Dok? Hubungannya ke bagaimana ya?
Baik, makasih Apoteker Vita. Jadi itu agak mengejutkan memang karena kalau saya nggak salah ingat mungkin sekitar tahun 2005 ya pernah ada penelitian yang bilang bahwa